Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kali ini kita akan belajar tema 4 subtema 1 pembelajaran 5. Petugas kesehatan berkunjung ke rumah Dayu. Mereka menjelaskan cara menjaga kebersihan lingkungan. Perhatikan teks percakapan berikut ini. Kamu sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah, Dayu? Belum, Kak. Mohon penjelasannya, Kak. Kita harus membersihkan rumah setiap hari. Caranya dengan mengepel lantai, menguras bak mandi, menutup ember yang berisi air, dan membersihkan langit-langit rumah. Sebaiknya, rumah juga harus dilengkapi dengan ventilasi agar udara bebas keluar masuk. Rumah juga harus dilengkapi dengan jendela agar sinar matahari masuk ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Terima kasih, Kak, atas penjelasannya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Temukanlah kata-kata dalam tabel yang mempunyai makna sebagai berikut. Nomor 1, bagian bawah dari ruangan. Artinya adalah lantai. Berikutnya, nomor 2, tingkap. Maknanya adalah jendela. Yang terakhir, tempat udara dapat keluar masuk. Maknanya adalah ventilasi. Nah, mudah sekali bukan? Nah, kalau sudah, sekarang kita lanjutkan. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Mari kita jaga kebersihan rumah. Banyak cara menjaga kebersihan rumah. Lantai, langit-langit, dan dinding rumah dibersihkan setiap hari. Kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan. Pakaian kotor harus diletakkan di tempatnya dan segera dicuci. Kamar mandi juga harus dikuras secara teratur. Jangan biarkan air tergenang karena akan menjadi sarang nyamuk. Ember tempat air jangan dibiarkan terbuka. Nah, sekarang kita lanjutkan. Rumah yang baik juga harus dilengkapi dengan ventilasi dan jendela. Ventilasi berguna sebagai tempat keluar masuk udara. Jendela berguna sebagai tempat masuknya sinar ultraviolet ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Nah, sekarang kalau sudah, apa isi teks di atas? Ya, isi teks di atas adalah membahas tentang cara menjaga kebersihan rumah dan ciri-ciri rumah yang baik. Sudah tahukah kamu cara menjaga kebersihan rumah? Kalau belum, cobalah tanyakan kepada guru dan orang tuamu. Lalu praktekkanlah di rumah kalian masing-masing. Oke, sekarang amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, apa yang dilakukan Dayu dan keluarganya? Ya, yang dilakukan Dayu dan keluarganya adalah bekerja sama membersihkan rumah. Apakah kamu mengerti masing-masing isi gambar tersebut? Nah, gambar pertama ada membersihkan kaca, kemudian membersihkan bak mandi, mengepel lantai, dan membersihkan langit-langit. Cobalah kalian lakukan di rumahmu. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Setelah kalian mengamati, mari tulis pengamatanmu. Misalnya, cara menjaga kebersihan rumah. Rumah harus dibersihkan secara teratur. Kaca di jendela harus dibersihkan dari debu-debu yang menempel. Kamar mandi juga harus dikuras secara teratur supaya tidak menjadi sarang nyamuk. Langit-langit rumah juga harus dibersihkan dari jaring laba-laba atau kotoran yang lainnya. Lantai rumah
juga harus sering dipel supaya lantai rumah menjadi bersih. Rumah yang bersih sangat nyaman untuk ditempati. Nah, ini merupakan contoh dari Ustadz. Silahkan kalian buat sesuai kemampuan kalian di buku paket masing-masing. Sekarang ayo mengamati. Dayu dan keluarganya sudah tahu cara menjaga kebersihan rumah. Mereka selalu membersihkan rumah bersama. Kebersamaan dalam keluarga harus selalu dijaga. Sekarang amatilah gambar kebersamaan Dayu dengan keluarganya. Setelah kalian mengamati, apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarganya? Yang dilakukan Dayu dan keluarganya adalah menonton televisi bersama, belajar bersama, makan bersama, dan menari bersama. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sekarang ayo berdiskusi. Kegiatan bersama apa saja yang pernah kamu lakukan dengan keluargamu di rumah? Cobalah diskusikan dengan temanmu. Misalnya, kita buat laporan seperti berikut ini. Nama kelompok, misalnya pelangi. Anggotanya, misalnya adalah Seva, Caca, dan Kamil. Nah, sekarang kita tulis kegiatan yang menggambarkan kebersamaan dalam keberagaman di rumah. 1. Makan bersama. Yang kedua, misalnya berdoa bersama. Yang ketiga, berolahraga bersama. Yang keempat, membersihkan rumah bersama. Dan yang terakhir adalah menonton televisi bersama. Mari kita lanjutkan. Dayu dan adik suka bermain bersama. Mereka bermain melatih keseimbangan dalam posisi duduk. Perhatikan gambar berikut ini. Misalnya, yang pertama, contohnya adalah duduk selonjor sambil mengangkat kedua kaki lurus ke depan. Kemudian gambar berikutnya, duduk mengangkat kedua kaki sambil dipegang seperti duduk di kursi goyang. Yang ketiga, sikap lilin, kedua kaki diangkat lurus ke atas. Nah, sekarang setelah ini, cobalah kalian lakukan gerakan di bawah ini di rumah kalian masing-masing. Ya, gerakan ini adalah gerakan untuk melatih keseimbangan. Ya, jadi cobalah kalian lakukanlah di rumah masing-masing. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.